Dan kita jangan membuat kebijakan yang merelaksasi beberapa aktivitas yang kemudian itu akan meningkatkan penularan kasus. Contohnya tadi, kita kemudian tiba-tiba sudah mau membuka PTM terbatas tadi, di mana di tengah situasi yang seperti ini. Jadi tetap oke lah kalau mau buka PTM terbatas, tapi evaluasi dulu, dinilai dulu, ya, dilakukan assessment dulu. 2 minggu sebelum rencana dibuka itu bagaimana keadaan epidemiologi. Nah, kita masih bahas tentang sekolah tatap muka yang Lu agak jauhan dikit. laksanakan. Wah, kok lo menghindar dari gue? Social distancing. Saya ke Pak Jasra, kan tadi Bang Putra bilang takutnya ada loss learning. Kemudian tapi juga ada faktor keselamatan. Epidemiolog bilang kasus ini lagi tinggi-tingginya, mestinya kan harus dievaluasi. Tapi nggak fair kalau kita nggak nanya anaknya. Kalau anak-anak, ada nggak penelitian dari KPAI? Mereka gimana? Ya, pertama sebelum saya jawab ke sana, Mas, di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita itu kan 2 jalur ini kan sudah lama disiapkan. Ada PJJ, ada tatap muka. Itu kan undangannya ke 2003 kan. Tapi kan sebelum COVID datang kan kita terbiasa dengan PTM. Nah, jadi jangan takut Mbak Wada. Ini kan ada pilihan ya. Pilihannya tetap ada ya. Kalau memang orang tua gak izin, ya tentu orang tua punya hak untuk itu. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, memang kalau survei yang kita lakukan 2020, anak-anak kita itu hampir 70% sebetulnya udah kangen untuk ketemu dengan temannya, ketemu dengan gurunya, dan melakukan pembelajaran di sekolah. Sebelum COVID sebetulnya ketika libur disampaikan itu semuanya bilang hore gitu ya. Tapi hari ini anak-anak kita justru masuk ke sekolah bosan lagi. juga gitu ya. gue gitu. Jangan libur. Iya, itulah kondisinya psikis anak kita. Nah, oleh sebab itu tentu tahun kedua COVID ini kan mudah-mudahan adik-adik kita ini kan sudah terbiasa dengan blended learning ini. Maka tentu Bang Putra, ya kita berpesan bagaimana PJJ ini kan terus dievaluasi. Ini kan di undang-undang kan ada, di pilihan itu ada. Nah, saya kira ini ke depan ini kan menjadi bentuk inovasi pembelajaran kita ke dunia pendidikan. Nah, oleh sebab itu tentu plus minusnya PJJ kemudian PTM tentu ini akan menjadi satu kekuatan. Maka setiap sekolah yang katakanlah hari ini terus melakukan pembelajaran tatap muka dan sebagian daring, saya kira ini kan di sharing informasinya antar sekolah, antar dinas, gitu ya. Dan saya setuju dengan sampaikan Bang Putra tadi, daerah yang katakanlah positif rate-nya 5% ke bawah, yaitu daerah Papua, Medan mungkin di Sumatera Utara itu mungkin yang daerah-daerah hijau, itu saya kira itu harus dilakukan segera gitu ya, jangan takut gitu ya pembelajaran tatap muka. Dengan catatan ya tentu protokol kesehatan harus dijalankan gitu ya. Mbak Marta, Gitu. apa yang akan membuat Mbak Marta merasa aman membiarkan anaknya belajar tatap muka? Apa yang ingin diyakinkan lagi? Ya, kalau saya sendiri ya, kalau saya pribadi, pinginnya itu PTM itu digelar setelah program vaksinasi ini minimal aja mencapai 70%. Jadi herd immunity-nya sudah terbentuk, kita kan enak melepas anak ke sekolah. Seperti itu pengennya. Kalau sekarang menurut Mbak belum. Karena kalau sekarang, walaupun tadi ada jaminan bahwa kalau daerahnya merah ya jangan. Ada jaminan-jaminan itu dari pemerintah, itu belum meyakinkan Anda? Mungkin untuk saat ini belum, tapi nanti kita lihat lagi situasi 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Kan kebetulan anak saya DKI kan. Kalau DKI kan mungkin sepertinya masih meragukan situasinya kalau menurut saya ya. Jadi mungkin nantilah 1-2 bulan ke depan kita lihat situasinya lagi seperti itu. Oke. Marta, tapi udah ada info belum sih kayak dari sekolah gitu akan segera menyelenggarakan sekolah tatap muka ini soon? Kuesioner sudah disebar ke orang tua. Tapi kan hasil akhirnya seperti apa hanya pihak sekolah yang tahu. Tapi kalau informasi untuk tatap muka kembali belum ada dari pihak sekolah.
Oke, Bang Putra supaya jelas, jadi otoritas apa yang dimiliki orang tua terhadap aturan buka tatap muka Juli ini? Jadi orang tua ini kalau kayak Mbak Marta boleh ya nggak mengizinkan anaknya sekolah tatap muka? Apa saja yang bisa dilakukan orang tua kalau misalkan dia khawatir? Ya kalau saya dan istri saya sebagai orang tua diberikan otoritas untuk tidak mengizinkan anak saya ke sekolah. Mengikuti PTM pendidikan tatap muka, tapi saya di tengah jalan pun bisa memberikan informasi kepada sekolah bahwa kami sudah siap mempersilahkan anak kita untuk sekolah. Nah bahkan kalau di rumah saya tetap meminta pendapat anak saya, kebetulan sudah 16 tahun dan sudah 13 tahun, jadi mereka sudah boleh berpendapat, percaya diri nggak ke sekolah, pede nggak? Nah yang kedua 13 tahun sangat pede, dia kangen dengan teman-temannya dan dia siap bertatap muka. Sementara yang perempuan umur 16 tahun, dia menolak sama sekali. Ya, sebelum ada itu dia sudah mengatakan tidak. Karena memang dia merasa lebih cocok dengan pembelajaran daring dan tidak yakin dengan protokol kesehatannya di sekolah. Padahal ini sekolah yang sama loh. Sekolah yang sama antara kakak sama adiknya. Jadi sebenarnya itu kita hormati. Jadi bukan hanya pendapat. Ya, balik lagi ke orang tua pede atau enggak. Kalau misalkan enggak pede, enggak usah dulu gitu kan maksudnya. Iya, bahkan saya memberikan juga kesempatan pada anak saya untuk berpendapat. Karena mereka yang akan ke sekolah, gitu. Tapi kita jelaskan kepada mereka. Contoh, di Jakarta Timur itu saya sempat menegur guru dan anak ketika saya sedang melakukan sidak di sana. Mereka menggunakan spidol yang sama. Jadi ada kerinduan anak-anak dan guru, mereka menulis di whiteboard, di papan tulis. Kan udah lama nggak nulis di whiteboard ya. Tapi ternyata spidol yang digunakan adalah spidol yang sama dipegang oleh guru. Saya bilang sudah tidak boleh lagi. Bang Putra kan nggak selalu ada di tempat itu untuk menegur, Bang. Gitu. Nah maksudnya Bang Putra kan tidak selalu ada. Maksudnya gimana menjamin bahwa gurunya patuh, anaknya juga patuh, sekolahnya juga siap gitu. Gimana menjamin itu? Betul. Berdasarkan aturan dari pemerintah dan Pemda setempat itu kan harus ada Satgas Covid ya. Dalam daftar periksanya harus ada Satgas Covid di depan setiap kelas. Nah ini kan temuan-temuan ini juga nanti akan direkap dan dilakukan evaluasi. Karena banyak sih hal-hal kecil yang sebenarnya adalah new normal yang harus kita jalani selama di sekolah. Contohnya membawa makanan dan minuman sendiri. Contohnya kita ketika kita ke toilet kita tidak bersama-sama. Contohnya bagaimana kita harus ada jeda setelah masing-masing kelas dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal baru yang harus dijalankan oleh anak murid, guru dan sekolah yang selama ini tidak pernah kita jalankan. Iya. Bang Putra, tunggu dulu. Ini kebayang nggak sih? Lu sekolah cuma 2 jam doang nih, kayak ujian, Pak. Sekolah 2 jam seminggu sekali. Ya nggak sih? Nah, Bang Putra, aku punya pertanyaan nih. Aku awam banget tentang pertemuan tatap muka di sekolah ini ya. Nah, ini kan 25% doang dan 2 jam sehari. Otomatis 75% muridnya kemana? Apakah sekolah dari rumah lagi? Ya, tentunya ini kan nanti kan itu kan adalah garis besar yang disampaikan oleh Pak Jokowi beberapa waktu lalu agar hanya diselenggarakan seminggu 2 kali dan juga selama 2 jam. Artinya kemarin yang dalam uji coba itu dilakukan tidak sampai sesingkat 2 jam, tapi lebih kepada 3 sampai 4 jam. Nah, dan digunakan sistem hybrid. Contohnya hybrid artinya ada sebagian anak yang datang fisik, ada 50% anak melakukan secara virtual. Yang kedua, pembagiannya juga bisa dilakukan satu kelas itu dibagi menjadi 2 kelompok, ya kan? 2 kelompok, satu kelompok masuk pada Senin sama Rabu, satu kelompok lagi masuk Selasa Kamis, kemudian mereka bersama-sama masuk hari Jumat. Jadi kombinasi-kombinasi untuk menjaga social distancing, physical distancing itu harus dilakukan oleh sekolah. Yang penting jaminan kesehatan itu seperti yang Anda berdua tadi sampaikan harus ada di depan. Karena ini mari kita bicara adalah pandemi kesehatan gitu ya. Jadi yang namanya pertimbangan kesehatan harus menjadi panglimanya. Pak Jasra, epidemiolog bilang gini, ya ini kan kita tuh di beberapa daerah hijau semangka, di luar hijau, dalamnya merah karena nggak ketahuan. Nah, pertanyaan orang tua tuh nih, kenapa sih kayak tadi Mbak Marta bilang, kenapa sih nggak ditunggu dulu nih sampai kasusnya ini agak mereda? Karena Kudus melonjak, Bangkalan tadi tatap muka yang udah berjalan dibatalin lagi dan lain-lain. Kenapa nggak mundur bentar sampai kasusnya agak stabil baru? KPAI gimana melihatnya?
Iya, kalau kita lihat penanganan COVID ini kan sampai kapan itu kan nggak ada jaminan ya Bang Putra ya, termasuk dari Satgas COVID, Kementerian Kesehatan gitu. Adapun upaya-upaya yang dilakukan gitu untuk merem ya, ada istilahnya rem, ada gas gitu ya dalam sebuah kebijakan. Nah, oleh sebab itu tentu karena fasilitas publik lainnya sudah dibuka seperti mal dan pasar dan transportasi publik ya tentu ini adalah menjadi tantangan dunia pendidikan untuk mengedukasi ya stakeholder yang ada di dunia pendidikan untuk belajar dengan lingkungan ya situasi yang terjadi ya. Jadi anak-anak kita tentu harus didorong berpartisipasi untuk mengurangi risiko bencana COVID ini gitu. Dan kapan perlu masker yang dipakai oleh anak itu kan ditempelkan gambar-gambar kesukaan-kesukaan mereka gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa inilah salah satu upaya untuk mengurangi risiko dari keterpaparan itu. Nah, oleh sebab itu kita sebetulnya mendukung ya uji coba dan termasuk juga di Juli 2021 itu untuk PTM terbatas dengan catatan ya di awal bagaimana mensosialisasikan itu dan meyakinkan orang tua dan termasuk juga anak bahwa sekolah siap untuk bersama-sama untuk mengedukasi dalam upaya kita memutus mata rantai COVID-19 gitu Mas. Baik, ini nggak cuma Mbak Marta yang beropini tentang kekhawatiran untuk dibukanya lagi sekolah gitu ya, ada pertemuan tatap muka di sekolah. Tim Kata Netizen udah ngerangkum nih, ada beberapa tweet ya yang apa ya, istilahnya curhat di internet. Mana kita tunjukkan nih. Ada banyak alasan untuk tarik nafas dalam bulan Juni ini. Jumlah daerah berstatus zona zona nyaman, zona merah terus bertambah. Angka keterisian tempat tidur di RS pun melonjak, bahkan di Kudus mencapai 90%. Apakah ide baik membuka sekolah tatap muka? Silahkan simpulkan sendiri. Dari Adult Krishna, Juli udah mulai sekolah tatap muka sama kamu kapan? Ini Riko adalah tipe orang yang gak akan bisa jadi teman gue. Terlalu cringe. Dan ini ada nih, jujur iya, kayak bener kecanduan HP dan sekarang males banget belajar gak kayak sebelum pandemi. Semoga bulan Juli masuk sekolah, amin. Amin, amin ya, amin. Dan masih ada lagi nih, Wak. Sedih banget, padahal baru masuk sekolah beberapa kali, tapi bulan Juli nanti sudah naik kelas. Oh iya, ada generasi yang emang gak ketemu teman-temannya sih. Iya, pandemi ini membuat semua orang sedih parah sih. Dan yang terakhir ya, gua heran sama yang protes sekolah bakal masuk Juli, tapi pada nongkrong main ke mall sama liburan. Wow, aku itu yang tadi poin Bang Putra bilang sama Jasa. Cuman kan gini, ada studi yang bilang 40% anak yang terinfeksi COVID-19 itu meninggal dari RSCM. Sebenarnya orang tua itu kan khawatir ada studi baru, terus Kudus melonjak, pasiennya banyak banget, terus Bangkalan juga melonjak, gedung sate ditutup, Balkot DKI Jakarta ditutup, dan lain-lain. Nah itu gimana sebetulnya kan supaya secure? Iya, makanya jangan kemana-mana, kita bahas nanti di Kata Netizen.